يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda sekalian berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Alhamdulillah, pada malam ini insyaallah kita akan mengkaji kajian fikih, namun berbeda seperti kajian biasanya. Kita membahas Kitabul Buyu, pembahasan tentang jual beli. Jazakallahu khairan. Pada malam ini, karena kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban ya, kita merayakan nisfu Sya'ban dengan taklim, dengan kajian. Nah, karena sudah berada di bulan Sya'ban, berdekatan dengan bulan Ramadan, kita akan membahas kajian fikih tentang puasa. Kita akan membaca hadis-hadis di dalam kitab Bulughul Maram, kitab yang disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita akan membaca pada kitab Siyam, kitab tentang puasa. Kita baca hadis yang pertama. Beberapa hadis di permulaan kitab Bulughul Maram dalam kitab Siyam ini membahas tentang larangan berpuasa mendahului kepastian masuknya Ramadan atau di hari-hari yang meragukan. Kemudian juga nanti akan ada hadis tentang bagaimana cara menentukan masuknya bulan Ramadan. Kita baca hadis pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqaddamu Ramadana bisawmi yaumin wala yaumaini. La taqaddamu, janganlah kalian mendahului Ramadan bisawmi yaumin wala yaumaini, dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Illa rajulun kana yasumu shawman falyasumhu. Kecuali kecuali seseorang kana yasumu shawman, yang sudah biasa berpuasa. Dia sudah punya kebiasaan puasa
bertepatan dengan sehari atau 2 hari sebelum masuknya Ramadan, falyasumhu, maka silakan dia berpuasa. Janganlah kalian mendahului Ramadan sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali jika dia sudah biasa berpuasa, maka silakan dia berpuasa. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, disepakati oleh keduanya. Kita alhamdulillah, kapan kita mulai berpuasa Ramadan itu menunggu keputusan dari waliul amr, dari pemerintah kita. Insya Allah kalau tidak salah tanggal 23 April pemerintah akan melaksanakan sidang isbat untuk memutuskan hasil laporan-laporan dari daerah-daerah yang melihat hilal. Nah, juga memang ada unsur hisabnya. Nah, tapi tidak murni hisab. Kita tinggal menunggu keputusan mereka, keputusan waliul amr. Kalau sudah jelas, maka kita tidak boleh berpuasa sehari atau 2 hari sebelum kepastian itu. Bulan dalam Hijriyah itu kan ada 29 atau 30 hari. Kalau tidak 29, 30. Tidak mungkin jumlah bulan Hijriyah itu 28. Tidak mungkin. Atau 31. Tidak mungkin. Kata Nabi, asyahru hakada wa hakada. Bulan itu kalau tidak 30, ya 29. Kalau bulan Hijriyah. Maka jangan kita berpuasa dalam rangka kehati-hatian pada 29 Sya'ban atau 28 Sya'ban. Tanggal 28 Sya'ban kita puasa. Oh, saya mau puasa. Siapa tahu ini memang sebenarnya sudah masuk Ramadan. Cuma orang tidak banyak yang tahu. Saya mau hati-hati saja. Nah. Boleh apa tidak? La taqaddamu. Jangan kalian mendahului. Tidak boleh. Sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Di akhir-akhir Sya'ban, niat puasa untuk berhati-hati. Maka ini tidak diperbolehkan. Karena itu tidak setiap sikap berhati-hati itu baik. Contoh berhati-hati yang dilarang adalah berhati-hati takutnya sebenarnya sudah masuk Ramadan, tapi orang-orang banyak yang tidak puasa. Saya pingin coba sajalah saya mau puasa di akhir Sya'ban, sehari atau 2 hari sebelumnya. Maka ini bukannya dapat pahala, justru dapat dosa. Karena dia melanggar larangan Nabi dalam hadis Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari dan Muslim ini. Illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Kecuali jika seorang itu biasa berpuasa. Dia biasa berpuasa Senin, Kamis. Memang kebiasaan dia, kebiasaan yang baik. Pas tanggal 29 bertepatan dengan hari Senin, kebiasaan dia puasa. Maka silakan puasa, seteruskan kebiasaan baik itu. Tidak terhalangi dengan hadis ini. Nah. Atau orang masih punya tanggungan puasa, belum lunas. Tahun kemarin dia punya tanggungan puasa, tidak berpuasa 3 hari karena safar misalkan, atau karena sakit tidak berpuasa. Sudah diganti 2 hari, tinggal 1 hari, cuma hari itu adalah hari 29 Sya'ban. Bagaimana? Nabi menyatakan jangan mendahului Ramadan berpuasa sehari atau 2 hari.
Ini sehari. Tidak mengapa, karena Anda menjalankan kewajiban. Harus diganti. Nah, di dalam hadis ini juga menunjukkan penjagaan terhadap syariat agama. Kalau memang sudah masuk waktu Ramadan, puasa. Kalau belum, tidak usah. Tegas, jelas. Bukan ragu-ragu kita dalam beragama. Maka tidak boleh kita puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, niatnya hati-hati. Nah, dan kalau itu dilaksanakan, bisa merubah syariat. Ada orang puasa dijadikan kebiasaan. Setiap kali mau Ramadan, di akhir Sya'ban dia niat puasa. Saya puasa saja untuk hati-hati. Dia puasa sehari. Jadi kebiasaan tiap tahun diperhatikan sama anaknya. Orang tua ini yang sudah biasa berpuasa sehari sebelum masuknya Ramadan karena kehati-hatian, itu kemudian meninggal. Anaknya meneruskan. Anaknya meneruskan, kemudian cucunya meneruskan, sehingga keturunannya akan menganggap bahwa disyariatkan puasa sehari sebelum Ramadan. Niat awalnya mungkin, niatnya ayah saya itu bagus, dia untuk berhati-hati. Saya mau niru ayah saya. Bukan berlandaskan dalil, bukan berlandaskan hadis. Cucunya kemudian menambah sehari lagi sebelum hari itu. Jadi 2 hari sebelumnya. Terus begitu. Sehingga ada tambahan-tambahan terus dalam syariat itu. Nah, sudah. Kita mulai Ramadan dengan kepastian, mengakhiri Ramadan dengan kepastian. Berjalan di atas hujjah yang jelas. Yakin, bukan keraguan-raguan. Kalau misalkan dalam sidang isbat pemerintah ternyata salah dalam memutuskan, misalkan mereka adalah orang yang punya kewenangan memutuskan sebagai hakim. Idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajran. Hakim itu kalau benar dia dapat 2 pahala. Wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau dia salah, maka dia dapat 1 pahala. Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Ya sudah, kita ikut mereka, karena itu bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian juga mirip dengan ini, mirip dengan bimbingan dalam hadis ini. Kita mulai ibadah itu jelas, yakin. Kita mulai sholat dimulai dengan takbir Allahu Akbar. Tidak usah dimulai dengan yang lain-lain. Jangan mendahului dengan yang lain-lain. Saya takut diganggu syaitan. Saya mau baca surat An-Nas, Al-Falaq sebelum baca takbir. Nah, jadi kebiasaan. Nah, akhirnya bisa mempengaruhi persepsi orang terhadap pelaksanaan ibadah itu. Yang saya tahu tetangga saya itu kalau mau sholat selalu baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kayaknya tujuannya baik supaya tidak diganggu setan. Nah, saya juga mau ngamalkan itu. Akhirnya ikut lagi. 1 menjalankan, 2 menjalankan, akhirnya tersiar. Jadi kebiasaan kalau mau memulai sholat, bukan takbir yang pertama dibaca, tapi bacaan surat tertentu. Jadi mulai ada perubahan syariat. Nah, kita mengumandangkan azan, yang pertama dikumandangkan dalam hadis Nabi, bagaimana azan dari Bilal, bagaimana azan dari
Ibnu Ummi Maktum. Semuanya mulai dari takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok kemudian ada orang yang mau mendahului ucapan itu dengan muqaddimah ucapan lain? Kurang mantep saya kalau takbir langsung ini. Enaknya kalau sholawat dulu kayaknya. Masa sih kita tidak adab kepada Nabi SAW? Pakai perasaan. Nah, masa tidak boleh sih orang ini zikir juga? Apa yang dilarang? Saya coba mau baca sholawat dulu. Sholawat itu kan bagus. Kalau baca satu sholawat, Allah akan bersholawat kepada kita 10 kali. Nah, sebelum adzan, sholawat dulu. Orang di rumah-rumah ketika mendengar dia mengumandangkan adzan, dia dengar dia baca sholawat dulu. Dan mereka awalnya tidak terlalu mengingkari itu, karena dianggap baik saja. Lama-lama tersebar, jadi kebiasaan, dan dianggap bagian dari syariat. Maka Nabi melarang mendahulukan puasa sehari dan 2 hari sebelum puasa Ramadan, juga bagian dari penjagaan terhadap syariat. Sudah berhenti, tidak usah ditambah-tambahin. Loh kan puasa sunnah itu bagus, ibadah juga berpahala. Sholawat itu kan bagus. Nah, iya, tapi bukan di situ tempatnya. Karena kalau di situ tempatnya dan menjadi sebuah kebiasaan, akan dianggap sebagai bagian dari syariat. Nah, kemudian hadis yang kedua, wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala, dari Ammar bin Yasir, semoga Allah meridainya, dia berkata, man shoma al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Dzakarahu al-Bukhari ta'liqan wa wasalahu al-khamsah wa sahhahahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Dari Ammar bin Yasir, sahabat yang ibunya adalah syahidah pertama dalam Islam, wanita yang mati syahid pertama dalam Islam. Ammar bin Yasir, semoga Allah meridainya, berkata, man shomal yawman alladhi yushakku fihi, barang siapa yang berpuasa di hari yang meragukan, faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim ini adalah kunyah dari Nabi. Kunyah itu nama panggilan yang dimulai dengan Abu untuk laki-laki, Ummu untuk perempuan. Kunyah itu sunnah. Kunyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Ammar bin Yasir, barang siapa yang berpuasa di hari yang meragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Dalam tradisi Arab, memanggil orang dengan kunyahnya itu kehormatan, penghormatan. Nah, ini seperti yang dijelaskan Syekh Ibnu Utsaimin dalam Fathul Jalali wal Ikram, Syarah Bulughul Maram. Kunyah Nabi itu Abul Qasim. Nama aslinya Muhammad, kunyahnya Abul Qasim. Hampir semua sahabat ada kunyahnya, nama asli kunyah. Bahkan ada yang kunyahnya lebih terkenal dari nama aslinya, seperti Abu Bakar. Kunyahnya lebih dikenal dibanding nama aslinya. Abu Hurairah
kunyahnya lebih dikenal dibandingkan nama aslinya. Nabi disebut Abul Qasim. Ada perbedaan pendapat ulama kenapa beliau kunyahnya adalah Abul Qasim. Ada sebagian ulama yang menyatakan karena nama anak laki-laki beliau dulu itu ada yang bernama Al-Qasim. Nabi itu punya anak laki 3, anak perempuan 4. Semuanya meninggal sebelum Nabi kecuali Fatimah radhiyallahu anha. Di antara anak laki-laki itu ada yang namanya Al-Qasim. Ada lagi ulama yang menyatakan beliau dinamakan Abul Qasim itu karena Nabi sendiri menyatakan, Ana Qasim wallahu mu'ti. Akulah yang membagi, Allah yang memberi. Akulah Qasim, pembagi ilmu, pembagi petunjuk. Wallahu mu'ti, Allah yang memberi. Aku hanya bagikan, pemberian ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menyatakan oleh sebab itu beliau dinamakan Abul Qasim. Nah, dan Nabi mempersilahkan seorang memiliki nama sama seperti beliau, tapi melarang seseorang memiliki kunyah seperti beliau. Tasammau bi ismi. Silakan kalian memakai nama dengan namaku Muhammad. Tapi jangan menggunakan kunyah seperti kunyahku Abul Qasim. Nah, di sini ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang menyatakan bahwa larangan kunyah dengan Abul Qasim itu hanya pada saat beliau hidup saja. Sehingga jangan sampai ada yang manggil beliau dengan kunyah, maksudnya orang lain, ternyata itu adalah Nabi SAW. Nah. Di dalam hadis ini Ammar bin Yasir menjelaskan bahwa barang siapa yang berpuasa di hari yang meragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Apakah hari yang meragukan? Hari yang meragukan itu hari yang ketika sudah melewati tanggal 29 Sya'ban. Kemudian mau lihat hilal mendung, tertutup awan, mendung. Ini meragukan. Bisa jadi ada hilal di balik sana tidak kelihatan, cuma ketutupan awan. Maka nanti di dalam hadis Ibnu Umar ada bimbingan dari Nabi dalam kondisi seperti itu adalah menggenapkan jumlah hari Sya'ban menjadi 30. Dan itu dengan keyakinan. Jangan berkata, paling sebenarnya ada hilal itu, saya mau puasa aja dah. Saya tidak enak, takutnya memang sudah masuk ini. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh berpuasa di hari yang meragukan seperti itu. Kalau dia maksa, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada, kita lanjut hadis berikutnya, hadis Ibnu Umar. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Meridhai Abdullah dan ayahnya Umar. Dan dua-duanya sahabat Nabi. Maka dikatakan radhiyallahu anhuma karena dia dan ayahnya adalah sahabat Nabi. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini terkait dengan melihat hilal, melihat bulan permulaan, bulan muda hilal.
Nabi bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Kalau kalian melihat dia, melihat hilal, maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Kalau kalian melihat hilal lagi nanti sebagai tanda bulan Syawal masuk, fa'aftiru, berbukalah, jangan berpuasa. Fa in humma 'alaikum faqdurulah. Kalau tertutup awan, kalau penglihatan kalian tertutup awan, maka perkirakanlah. Perhitungkanlah. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Jika kalian melihatnya, melihat hilal, berpuasalah. Berarti itu sudah masuk 1 Ramadan. Malamnya terlihat, paginya bermulai berpuasa Ramadan. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Dan jika kalian melihat hilal di bulan berikutnya, fa'aftiru, berbukalah, berhentilah berpuasa. Fa in humma 'alaikum faqdurulah. Kalau penglihatan kalian tertutup awan, mendung, maka perhitungkanlah. Muttafaqun alaih. Ada orang cuma memaknai hadis ini saja, riwayat ini saja. Kalau tertutup mendung, perhitungkanlah. Oh, berarti pakai hitungan, hisab. Nah, salah, karena hadis ini dimaknai dengan riwayat yang lain. Apa maksudnya perhitungkanlah? Hitunglah harinya menjadi 30 hari. Seperti dalam hadis berikutnya, wali Muslim, dalam riwayat Muslim, fa in ughmiya 'alaikum faqduru lahu salati. Kalau tertutup awan, perhitungkanlah harinya menjadi 30. Perhitungkanlah harinya menjadi 30. Ini dalam riwayat Muslim. Walil Bukhari, dan dalam riwayat Al-Bukhari, fa'akmilul iddata 30. Sempurnakan bilangannya menjadi 30. Dalam riwayat Al-Bukhari dinyatakan fa'akmilul iddata 30. Sempurnakan bilangannya menjadi 30 hari. Jadi pada malam 30, ya seperti yang tadi kita sampaikan, 23 April insya Allah, malam ke-30, maka dilakukan sidang itsbat oleh pemerintah. Mereka akan berusaha melihat hilal. Kalau tertutup maka digenapkan. Fa'akmilu, sempurnakan. Jadinya Sya'ban menjadi 30 hari. Besoknya masih Sya'ban lagi, belum masuk Ramadan. Nah, wadahu fi hadithi Abi Hurairah fa'akmilu iddata Sya'ban 30. Dalam riwayat Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah dinyatakan sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi aturannya gampang, sebenarnya mudah, karena agama ini mudah. Ad-dinu yusrun, agama ini mudah.
Walan yusyadu ahadukum ad-din illa ghalabah. Tidaklah seorang berusaha memberat-beratkan diri dalam menjalankan agama ini kecuali dia terkalahkan, berhenti, tidak mau beramal, capek, karena dia memberat-beratkan diri. Nah, aturannya mudah dari Nabi SAW. Coba lihat hilal di akhir bulan Sya'ban, tanggal 29 Sya'ban, mau masuk ke 30. Kalau terlihat, maka besoknya masuk Ramadan. Kalau tidak terlihat, genapkan. Bilangan Sya'ban menjadi 30, berarti besok masih Sya'ban. Sya'ban puasa 30 hari, besoknya lagi sudah tidak perlu lihat. Sudah pasti Ramadan itu. Sudah pasti Ramadan. Nah, kemudian kita baca dua hadis lagi, hadis Ibnu Umar dan hadis Ibnu Abbas. Hadis yang pertama sebagai hadis di akhir majelis kita, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, tara an-nasu al-hilal. Orang-orang berusaha melihat hilal. Sahabat-sahabat banyak yang berpencar berusaha untuk melihat hilal. Jadi kata Ibnu Umar, tara an-nasu al-hilal. Manusia berusaha untuk melihat hilal. Fa akhbartun Nabiy sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Maka aku pun mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa saya telah melihatnya. Fa shoma wa amara an-nasa bisyami. Kemudian Nabi berpuasa dan menyuruh orang-orang untuk berpuasa. Rawahu Abu Dawud wa sahhahahu Al-Hakim wa Ibnu Hibban. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, disahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Kata Ibnu Umar, manusia berusaha melihat hilal, kemudian aku mengkhabarkan kepada Nabi SAW bahwa aku melihatnya. Kemudian Nabi berpuasa, maksudnya besoknya berpuasa, dan menyuruh manusia untuk berpuasa. Hadis riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Maka di sini menunjukkan bahwa seorang itu tidak berpuasa hanya dengan dia melihat sendirian, tapi hasil penglihatan dia dilaporkan kepada waliul amr, di masa itu Nabi SAW. Ibnu Umar tidak kemudian, saya melihat, sudahlah saya puasa sendiri besok, tidak usah saya beritahu. Pokok saya yakin besok masuk sudah, biar yang lain pusing-pusing sendiri terserah, misalnya. Tidak, disampaikan kepada Nabi SAW. Maka kalau disampaikan kepada pemerintah ada dua kemungkinan diterima, kemungkinan ditolak. Karena bisa jadi ada orang main-main atau penglihatannya kabur. Sudah minus sekian, tidak pakai kacamata, lihat hilal, lapor lihat. Nah, itu minta diterima persaksiannya. Oh, saya ditolak, berarti pemerintah ini tidak adil. Nah, ini ngawur. Nah, tujuannya dilaporkan kepada pihak yang berwenang, mereka yang akan memutuskan diterima atau ditolak. Hadis yang terakhir, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna a'rabiyyan jaa'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, bahwasanya seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, inni ra'aitul hilal, sesungguhnya aku melihat hilal. Arab Badui, Arab pedalaman, yang mereka itu orang-orang yang sering memandang peristiwa alam. Tidak seperti kita sering pakai lihat jam. Ada orang Arab Badui datang kepada Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya aku melihat hilal. Faqala atashhadu an la ilaha illallah. Dia berkata, Nabi bertanya, apakah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah? Qala na'am.
Orang itu berkata, iya. Qala atashhadu anna Muhammadan Rasulullah? Qala na'am. Nabi bertanya, apakah engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah? Orang itu berkata, iya. Qala, Nabi bersabda, fa'adzin fin nasi ya Bilal an yasumu ghadan. Umumkan kepada manusia, wahai Bilal, agar mereka berpuasa besok. Hadis riwayat Imam yang 5 disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, dan An-Nasa'i merajihkan bahwa hadis ini irsal. Hadis ini mursal. Nah, mursal itu ada keterputusan sanadnya. Nah, saya belum melihat lagi bagaimana penjelasan ulama lain terhadap validitas hadis ini. Insyaallah pada kajian berikutnya. Tapi kesimpulan yang bisa kita ambil dari apa yang kita pelajari pada malam ini adalah patokan untuk memutuskan masuknya bulan Ramadan atau masuknya Syawal adalah dengan melihat hilal, ru'yatul hilal. Bukan dengan hisab. Bukan dengan hisab. Dan masyarakat berusaha untuk melihat hilal. Kemudian hasil penglihatan mereka dilaporkan kepada waliul amr seperti Ibnu Umar mengkabarkan apa yang beliau lihat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita dilarang untuk berpuasa sehari atau 2 hari sebelum masuknya Ramadan, kecuali memang itu puasa kebiasaan yang biasa kita lakukan. Seperti hadis Abu Hurairah, riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang tadi kita baca di awal. Demikian juga kalau seandainya setelah berusaha melihat hilal tertutup mendung, maka tidak boleh kita berpuasa dalam rangka kehati-hatian. Kalau tertutup mendung, berdasarkan hadis Ibnu Umar, berdasarkan hadis Abu Hurairah, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan yang belum disampaikan. Barakallahu. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan pada saat berusaha melihat hilal tertutup awan, dan itu sebenarnya sudah masuk tanggal 1 Ramadan, nggak kita berpuasa mulai dari tanggal 2, apakah kita perlu mengganti atau tidak? Nah, dilihat kondisinya, kita berada di mana. Kalau kita berada di sebuah negeri, ada waliul amr muslim di situ, nah, kemudian ternyata kita sudah melihat semua masyarakat sudah melaporkan, perwakilan mereka sudah melaporkan, kemudian pemerintah memutuskan, berarti yang masyhur bulan belum masuk waktu itu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, disebut syahr, bulan dengan asyahru li syuhratihi. Bulan itu disebut dengan syahr karena ada kemiripan dengan syuhrah, masyhur. Masuknya bulan itu berarti sudah dikenal luas oleh masyarakat di wilayah itu. Nah, kalau ketetapan dari waliul amr misalkan belum masuk, berarti kita tidak perlu mengganti. Kecuali kalau ternyata pemerintah sendiri yang meralat dan kemudian meminta masyarakat untuk menambah 1 hari berpuasa, maka kita ikuti berpuasa 1 hari lagi. Nah, yang menjadi masalah kalau kita tinggal di tempat terpencil, hanya kita yang berusaha melihat. Misalkan kita terdampar di negara Islandia, misalkan di kutub selatan, daerah-daerah selatan sana, tidak ada pemerintah muslim, orang-orang muslim tidak ada juga. Kita berusaha melihat di situ, tidak terlihat karena tertutup awan. Nah,
Dari mana? Ya, sebagian ulama memfatwakan ikut pada wilayah di negara muslim terdekat. Kan meskipun kita berada di sebuah tempat terpencil, ada satu garis bujur yang sama. Jadi garis bujur yang sama ke arah utara. Garis bujur itu kan dari utara ke selatan ya. Garis lintang itu dari barat ke timur. Garis bujur yang sama menunjukkan zona waktu yang sama. Nah, dari zona waktu yang sama itu dicari mana pemerintah muslim yang terdekat. Mereka memutuskan kapan. Kita ikuti itu. Kita ikuti itu dan alhamdulillah kalau di masa kita saat ini untuk mengecek informasi tidak sulit. Nah, jadi intinya kita mulai berpuasa ataupun mengakhiri puasa dengan ketetapan dari waliul amr berdasarkan hadis saumukum yauma tasumun wa fitrukum yauma tuftirun. Puasa kalian adalah saat kalian bersama-sama berpuasa dan Idul Fitri kalian adalah saat bersama-sama melakukan Idul Fitri. Wa adhakum yauma tudhahun. Idul Adha kalian adalah saat bersama kalian melakukan kurban. Nah, maka ini berdasarkan keputusan waliul amr. Kalau ternyata mereka meralat dan meminta ada tambahan hari untuk berpuasa, maka kita ikuti. Nah, baik. Nah, kenapa? Oh, yang dulu-dulu. Apakah saya harus mengganti puasa yang terdahulu ketika saya ikut pandangan ormas tertentu yang keputusan dari mereka selalu berbeda dengan pemerintah, lebih mendahului sehari. Nah, kalau itu berdasarkan sesuatu hal yang tidak kita ketahui, wallahu a'lam, insya Allah tidak perlu mengganti. Nah, wallahu a'lam. Nah, baik, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.